Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis dari Prodi KPI 6B angkatan 2019. Ya, materi yang saya bawakan adalah tentang manajemen dakwah. Dakwah pada hakikatnya mengandung arti, yaitu ajakan. Secara epistemologi, dakwah berasal dari kata yadu dawatan, yang artinya ajakan atau seruan, panggilan atau undangan. Dalam arti khusus berarti mengajak balik pada diri sendiri maupun orang lain untuk berbuat kebaikan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam pengertian khusus ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang diidentifikasikan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah adalah pekerjaan mengkomunikasikan pesan Islam kepada manusia. Secara operasional, dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia kepada tujuan definitif yang rumusannya diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis atau dirumuskan oleh dai sesuai dengan ruang lingkup dakwanya. Pengertian dakwah itu tersendiri yang bersifat pembinaan adalah suatu usaha mempertahankan atau melestarikan dan mengarahkan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariatnya, sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia akhirat. Sedangkan pengertian dakwah sendiri itu yang bersifat pengembangan adalah usaha mengajak umat manusia yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Islam. Pengertian di atas jelas bahwa dakwah merupakan suatu ajakan atau usaha penyampaian dari seseorang kepada orang lain tentang ajaran Allah dan Rasulnya. Dakwah itu sendiri bukanlah suatu paksaan. Dakwah yang disampaikan merupakan suatu usaha atau kewajiban yang telah diberikan kepada Allah untuk umatnya yang mengaku dirinya Islam. Terkait manusia yang diakwahinya itu mengikuti apa yang telah kita sampaikan atau tidak, itu merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. 16. Karena manusia bukan hanya memiliki telinga dan mata, tetapi makhluk berjiwa yang bisa berpikir dan merasakan sesuatu yang disampaikannya itu. Dia bisa menerima dan menolaknya sesuai persepsi terhadap dakwah yang dia terima. Maka hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala untuk keputusan hati manusia itu sendiri. Pengertian manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan dakwah. Kedua kata ini berangkat dari dua disiplin ilmu yang sangat berbeda sama sekali. Istilah yang pertama yaitu berangkat dari disiplin ilmu yang sekuler, yakni ilmu ekonomi atau ilmu yang diletakkan di atas paradigma materialis. Prinsipnya adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan kemudian istilah yang kedua berasal dari lingkungan agama, yaitu dakwah ilmu atau ilmu dakwah. Ilmu ini diletakkan atas prinsip ajakan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Ilmu ini tanpa paksaan dan intimidasi serta bujukan dan iming-iming material. Ia datang dengan tema menjadi rahmat bagi semesta alam. Manajemen dakwah adalah proses manajemen dakwah melalui POAC atau biasa disebut dengan planning atau perencanaan, organisasi atau pengorganisasian, operating adalah atau pergerakan, dan controlling atau pengawasan. Agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, dengan harapan proses dakwah tersebut memperoleh hasil lebih efektif dan efisien. Menurut Rosyad Saleh mengartikan manajemen itu sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan mendapatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Manajemen dakwah menurut Munir yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas yang dimulai dari sebelum pelaksanaannya sampai akhir ini dari kegiatan dakwah. Dengan demikian, manajemen dakwah ialah suatu perangkat dalam organisasi untuk mengolah suatu kegiatan dakwah yang perencanaan kegiatan yang dikoordinir secara sistematis dan menempatkan SDM yang tepat agar tujuan dakwah tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta lebih mudah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Poin yang kedua yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah telah dimiliki dari dakwah Islam itu. Yang pertama itu dakwah Islam memiliki tujuan tertentu, yaitu menyebarluaskan ketidaktahuan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mensucikan manusia yang dari kemusyrikan. Dua, memiliki orang-orang yang bertugas menjalankan upaya yang mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu terdapat seseorang yang memimpin tim atau kelompok. Pemimpin ini juga bisa bertugas untuk mengatur dan membuat perencanaan langkah-langkah yang akurat dan cermat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud atau tujuan tertentu. Yang keempat, dakwah Islam telah memiliki tempat pusat kegiatan markas yang dimana itu tempatnya berkumpul berdiskusi untuk perencanaan dakwah. Manajemen ini juga mengandung arti proses kegiatan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Proses tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti pada zaman Rasulullah yang berdakwah melalui beberapa tahap-tahapnya, dari keluarga dekat terlebih dahulu, menyusul ke muda pada sahabat karibnya, lalu pelan-pelan mengembangkan ke kota terdekat dengan Mekah, yaitu Taif, dan mengajak penduduknya untuk menerima Islam. Setelah itu beliau menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah di pasar-pasar. Manajemen ini juga mengandung arti proses kegiatan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Proses tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti pada zaman Rasulullah yang berdakwah melalui beberapa tahap-tahapnya, dari keluarga dekat terlebih dahulu, menyusul ke muda pada sahabat karibnya, lalu pelan-pelan mengembangkan ke kota terdekat dengan Mekah, yaitu Taif, dan mengajak penduduknya untuk menerima Islam. Setelah itu beliau menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah di pasar-pasar pada musim-musim haji. Hal ini dapat dilihat bagaimana Rasulullah memberikan contoh strategi dakwah yang manajemen dan baik dan mempertimbangkan segala aspek. Oleh karena itu, maka unsur-unsur dasar manajerial yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling ketertarikan satu sama lainnya, ini sangat penting memengaruhi suatu kelancaran keefektifannya suatu proses program kegiatan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terdiri dari yang pertama itu ada takhid atau perencanaan strategi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan rangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek ini juga perencanaan ini meliputi apa yang dilakukan, siapa yang harus melakukannya, kapan dilakukan, dan di mana dilakukan, dan bagaimana melakukannya, dan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Poin ketiga atau bagian C yaitu efektivitas manajemen dakwah. Secara manajerial dalam suatu lembaga dakwah memang bersifat kreatif dan senantiasa di dalam terdapat unsur-unsur yang terkait seberapa besar sumber daya yang tersedia yang digunakan secara efektif pada kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kualitas output yang sesuai dengan kehendak organisasi tersebut. Maka secara umum, manajemen dakwah yang efektif sebagai eksistensi atau suatu organisasi bisa dilakukan dengan cara-cara hal, yaitu dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang melalui dakwah. Yang kedua, membuat perencanaan pelaksanaan misi dakwah dalam tahapan yang realistis dengan pengukuran kualitas yang berkesinambungan. Juga dapat dikembangkan melalui kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau biasa disebut dengan DAI, peningkatan motivasi dan serta kualitas kinerja. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah terpadu. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang manajemen dakwah. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang baik dan berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.